Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tidak terasa sebentar lagi akan habis bulan Sya'ban dan kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dikaruniai oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad akan sibuk dengan beribadah kepada Allah ma laysa fi ghairi Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga di bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan, di pagi harinya nada munadin, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang pencari kebaikan yang menginginkan kebaikan, aqbil, kemarilah. Ini saatnya, ini waktunya. Wa ya baghiyasyar aghsir. Wahai orang-orang yang masih gemar bermaksiat, masih suka melakukan kejahatan, aghsir, kurangilah, taubatlah, kembalilah kepada Allah. Ini waktunya, ini saatnya. Dan juga di bulan Ramadan futihatil abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ughliqa abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan para syaitan-syaitan yang suka mengganggu Bani Adam diborgol, diikat, dipenjarakan oleh Allah. Jadi kalau ada santri, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan masih suka bermaksiat, di bulan Ramadan masih suka kurang ajar terhadap orang tuanya, di bulan Ramadan masih suka lihat di HP-nya, nonton sesuatu yang gak pantas dilihat, bahkan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin dirinya itu adalah didikan syaitan, atau mungkin dia kader-kadernya syaitan. Ya, karena syaitan di bulan Ramadan diikat, syaitan di bulan Ramadan dipenjara, tapi dia masih bermaksiat kepada Allah, masih membangkang kepada Allah. Mungkin periksa tuh, mungkin dianya itu adalah syaitan. Tayyib. Tapi kan kejahatan, kemaksiatan itu enggak semuanya datang dari bisikan syaitan, kadangkala dari hawa nafsu. Maka ketahuilah, hawa nafsu manusia itu adalah pengaruh syaitan yang mengalir di dalam tubuh manusia. Karena Bani Adam ketika lahir, yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan bersih. Tapi karena sering dibisiki oleh syaitan dan dia ngikutin omongan atau bisikan syaitan,
maka terjadilah hawa nafsu al-ammarah bisu. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri fi ibni adam majrad dam fadayyiguh bisawm. Sesungguhnya pengaruh syaitan itu mengalir di dalam tubuh manusia itu sesuai dengan aliran darah yang mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pengaruhnya syaitan itu, maka persempitlah aliran pengaruh syaitan tersebut dengan berpuasa. Jadi syaitan sudah diikat dan hawa nafsu kita juga sudah dipersempit dengan kita berpuasa. Tapi kita masih bermaksiat, kita masih membangkang, masih suka ghibah, masih nggosip, masih melihat hal-hal yang haram. Nah, syaitan itu ya ikhwan tahu bahwasanya di bulan Ramadan dia akan cuti. Tahu. Nah, jadi 11 bulan sebelum masuknya Ramadan dia kader. Ini siapa orang-orang yang akan menggantikan di masa cutinya syaitan. Nah, dikaderlah orang-orang tersebut buat gantikan dia nanti di bulan Ramadan. Nah, maka dari itu jangan sampai ada di antara kita yang menjadi salah satu kader-kadernya syaitan. Maka dari itu, ketika kita nanti masuk di bulan Ramadan, jadikan hati dan niat kita benar-benar pure untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nanti di malam pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak ampunan bahkan pembebasan dari api neraka seperti yang Allah berikan di malam nisfu Sya'ban. Dan ada beberapa golongan yang enggak mendapatkan hal tersebut, tidak mendapatkan ampunan Allah. Salah satunya musyahin, orang yang di dalam hatinya ada sifat syahna terhadap saudaranya sesama muslim, punya rasa benci terhadap saudaranya sesama muslim, apalagi saudaranya tersebut satu kamar. Kadang benci sama saudaranya yang satu kelas, ataupun lebih parah lagi, asyad min dzalik, benci sama ustadz yang ngajarin, benci sama keamanan misalnya. Allah, ana enggak salah, ana dimarahin, dipukul, dituduh, difitnah. Akhirnya syahna, benci sama dia. Gara-gara hal yang sepele, antum enggak mendapatkan ampunan dari Allah. Apakah ada sesuatu yang dapat menggantikan ampunan Allah? Hal-hal dunia, hal yang hina mungkin bisa sabar cuma sebentar saja. Tapi kita gantikan hal tersebut dengan ampunan Allah sehingga kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Akhirnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, wala satu pun dosa yang diampunkan oleh Allah. Hati-hati. Nabi Muhammad ketika itu sedang naik mimbar, wa yaqul amin. Terus Nabi Muhammad ngomong amin, ngomong lagi amin, 3 kali amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Enggak ada yang doa dan antum juga enggak doa, kok tiba-tiba amin? Ja'ani Jibril, kata Nabi. Jibril datang kepadaku dan mengatakan, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah ab'adahu Allah. Qul amin ya Rasulullah. Amin, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, barang siapa orang yang mendapati bulan Ramadan akan tetapi dosa-dosanya masih tidak diampunkan oleh Allah, ab'adahu Allah, sial, celaka, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin ya Rasulullah, katakan amin wahai Rasulullah. Amin, kata Nabi Muhammad. Disumpahin sama Nabi.
didoain sama malaikat Jibril, diaminin sama Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling rahmat, nyumpahin orang, doain orang? Ketahuilah Nabi Muhammad gak akan nyumpahin orang kecuali memang orang tersebut benar-benar sial, benar-benar celaka, benar-benar dijauhkan oleh Allah. Sial, celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi satupun dosanya tidak diampunkan oleh Allah gara-gara syahna, gara-gara benci sama saudaranya sesama muslim. Dan sebagian yang lain yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang suka namimah, yang suka ngadu domba, namam, tahrish, provokasi. Suka provokasi, dia udahlah benci sama saudaranya sesama muslim, terus ngajak temennya lagi, provokasi. Lebih parah lagi, asyad min zalik, fantabihu, maka hati-hati. Nah, hal ini harus kita persiapkan dari sekarang agar kita lebih berhati-hati lagi ketika kita masuk di bulan Ramadan nanti. Padahal karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan itu sangat besar. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil jannati bab yuqal lahu rayyan la yadkhuluha illa as-shaimun fa idza dakhaluhu ughliq. Surga itu memiliki satu pintu yang bernama Rayyan. Tidaklah seseorang masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang gemar berpuasa dan dia bersungguh-sungguh benar-benar dalam puasanya. Dan ketika orang-orang tersebut masuk lewat pintu itu, pintu Rayyan, maka ditutup, tidak ada yang bisa masuk lagi. Begitu banyak karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka dari itu kita berhati-hati. Dan juga Nabi Muhammad mengajarkan dan memberitahukan kepada kita ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Khamsun yuftirna lis-shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama al-ghibah, ghibah, gosip, ngomongin orang lain, dzikru akhaka ma yakrah, gosipin. Ketika lagi puasa masuk bulan Ramadan dia gosip, ghibah. Aneh enggak ngomong, aneh enggak ghibah, tapi aneh denger, sama aja. As-sami' syarikun lil qail. Apalagi nonton berita denger, sama aja, ikut. As-sami' syarikun lil qail, sama dapat dosa ghibah. Padahal dosa ghibah itu sangat besar ya ikhwan. Al-ghibah asyad min 30 zinatan fil Islam. Ghibah itu dosanya lebih besar 30 orang yang zina di dalam Islam. Orang zina itu dicambuk, apalagi zina muhson, dilemparin pakai batu sampai mati, dirajam. Ghibah 30 kali lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan yang kedua an-namimah, adu domba, tahrish tadi, provokasi. Terus yang ketiga, yang pertama al-kizib, bohong. Yang kedua ghibah, yang ketiga namimah. Nah, kizib ini, bohong, itu bukan cuma dapat membatalkan pahala puasa seseorang, tapi juga pertanda bahwasanya seseorang tersebut sudah tidak lagi memiliki keimanan kepada Allah. Rasulullah ditanya, hal mu'min yazni, apakah orang yang beriman itu berzina ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, sebagian orang mukmin ada yang zina. Mungkin dia bermaksiat kepada Allah, membangkang, tapi masih ada keimanan. Hal mu'min yasyrik, apakah orang yang beriman itu mencuri? Na'am, kata Rasulullah,
Sebagian orang yang beriman bermaksiat, dia mencuri. Ditanya lagi, ya Rasulullah, hal mu'min yakzib? Apakah orang yang beriman itu berbohong? La, mu'min la yakzib. Orang yang beriman itu tidak berbohong. Nah, jadi kalau ada orang yang suka bohong, gemar berbohong ketika berbicara, maka pertanda bahwasanya dia tidak lagi memiliki keimanan kepada Allah. Terus yang keempat, an-nazar bisyahwah, melihat sesuatu yang haram. Lagi puasa Ramadan, ngelihat video-video yang tidak pantas untuk dilihat, batal pahala puasanya. An-nadhra saham min sihamil iblis, kata Nabi. Pandangan itu, penglihatan itu ialah anak panah daripada panah-panahnya iblis, maka hati-hati. Dan yang kelima, al-yaminil kadzibah, sumpah palsu. Nah, 5 hal tersebut ketika kita masuk di bulan Ramadan, maka hindari. Karena ketika kita melakukan salah satu daripada 5 hal tersebut, maka puasanya kita tidak ada apa-apanya. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Berapa banyak orang yang masuk bulan Ramadan, dia berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib puasa, tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Ampunan Allah dia nggak dapat, karunia Allah dia nggak dapat, pahala dari Allah dia nggak dapat, surga dia nggak dapat, cuma dapat rasa lapar dan haus saja. Buang-buang waktu. Buat apa dia berpuasa? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, innal hasanat yudha'af lahu bi ashr amsalha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhif. Setiap perbuatan yang baik, setiap perbuatan yang ibadah, salat, zakat, haji, apapun itu, i'tikaf, itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang yang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah, puasa enggak kayak gitu pahalanya. Yang lain dilipat gandakan, bahkan dicatat sama malaikat, pencatat amal baik. Malaikat tahu, oh ini orang pahalanya segini, ini orang dilipat gandakan menjadi segini. Kecuali puasa, malaikat enggak tahu. Cuma Allah, fa innahu li wa ana ajzi bi. Fa innahu li, kata Allah, karena puasa itu punyaku dan untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah zat yang paling pantas untuk membalasnya. Kenapa? Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan rasa laparnya, makannya, dia tinggalkan minumnya, yang mana ketiga hal tersebut kebutuhan dia tinggalkan. Min ajli, kata Allah, untukku, karenaku, maka fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan hanya aku yang pantas membalasnya. Nah, orang-orang yang melakukan 5 hal tersebut enggak akan mendapatkan hal itu. Maka dari itu, para hadirin, para ikhwan, para santri, mulai saat ini kita benahi hati kita. Kita perbaiki, kita perbarui niat kita untuk memasuki bulan Ramadan. Mumpung Allah masih berkenan mengingatkan kita bahwasanya Ramadan sebentar lagi akan tiba. Ampunan Allah sebentar lagi akan tiba. Pahala-pahala Allah, karunia-karunia Allah sebentar lagi akan tiba. Dari sekarang, mumpung Allah masih berkenan dan mengizinkan kita diingatkan lagi bahwasanya hal itu akan terjadi, hal itu akan mendatangi kita, maka kita sambut. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan bil maghfirah, ahlan wa sahlan bir rahmah,
ahlan wa sahlan bis thawab, ahlan wa sahlan bil jannah, wa hakadha. Dan itulah orang-orang yang beriman dan benar-benar betul-betul beriman kepada Allah, yang betul-betul memegang rayatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni. Masya Allah. Insya Allah mungkin beberapa di antara kita yang masih suka gosip, masih suka provokasi, masih ada di dalam hatinya rasa benci sesama kekawannya, sesama saudaranya, sesama muslim, maka obati, taubat. Kalau bisa minta ampun kepada Allah dan minta maaf sama saudaranya sesama muslim, agar ketika kita masuk di bulan Ramadan hati kita bersih, jasad kita bersih, sehingga karunia-karunia Allah masuk menyeluruh ke dalam tubuh dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamamin kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.